Hai guys, jadi kita lagi di Hong Kong Yisu. Kita hari ini mau nge-vlog, nanti tunggu keseruan kita ya. Hai guys, jadi kita udah pulang dari Hong Kong Yisu. Gak sih sound yang kalian tahu tukang es krim datang, tapi di sini ternyata itu bukan tukang es krim. Itu truk sampah yang jemput sampah tiap sore. Pokoknya dia setiap hari bakal ada truk sampah yang datang jemput sampah. Jadi orang-orang di sini, warga sekitarnya tuh bakal keluar bawa sampah buat dibuang. Apa yang kita pelajari dari diri kita sendiri setelah belajar di luar negeri, bukan di negara sendiri, belajar untuk independen, karena kita di sini nggak bisa bergantung sama orang tua kan. Terus karena sistem sekolah kita itu satu semester itu 3 bulan sekolah, 3 bulan kerja. Jadi di sini bisa kerja, bisa dapat duit juga. Karena itu kita bisa kayak pakai duit sendiri tanpa kayak bergantung sama orang tua kita. Tapi pintar-pintar cara kelola uang juga ya. Iya. Bagusnya itu kita tahu cara budgeting, tahu manajemen keuangan. Terus di sini kan selain kerja 3 bulan itu, waktu belajar sekolah 3 bulan itu kita juga bisa cari part time. Jadi setelah pulang sekolah kita langsung part time. Mungkin bakal capek banget, tapi kalau kalian dapat kerjaan yang hari Senin sampai Jumat itu, setidaknya Sabtu sama Minggu kalian bisa istirahat. Itu duitnya juga lumayan. Temen aku kayaknya ada yang dapat 20 ribuan, belasan ribu, hampir 20 ribuan sini. Karena UMR di sini 1 jam tuh 160. ya? Kayaknya bentar lagi juga naik sih. Sekitar 80.000 rupiah Indo. Lumayan kan? Lumayan. Ada pinjaman sekolah Taekwondo apa ya? Indonesia. Pinjaman dari pemerintah. Iya, pinjaman itu dari awal kita masuk sekolah di iya. sini pasti udah dikasih. Itu ditawarin pinjaman. sih mau. Ditawarin gimana cara menghandle homesickness. Nangis. Iya benar-benar. Nangis. Kita sering banget nangis di sini. Hal pertama yang kalian sampai itu normal banget buat nangis, terutama tiap malam. Pasti ada yang nangis, apalagi kalau baru pertama kali datang, nggak punya keluarga, kenalan temennya nggak ada, itu pasti nangis. Bahkan meskipun kenalan temennya ada, tetap bisa nangis. Karena kan di sini namanya 24 jam sama temen tuh pasti ada TikToknya lah ya. Jadi mungkin awal-awal kesini kalian bakal sering telepon orang tua, keluarga, tapi seiring nanti kalian sekolah di sini lama, itu pasti udah terbiasa. Bagaimana kamu bakal mendeskripsi belajar di luar negeri dalam 5 kata? Capek. 5 kata, gitu. Satu sentence 5 kata. Capek, seneng, stres pasti ada. challenging. Terus satu lagi Ya apa sih, kayak untuk word untuk the experience gitu. iya, kayak apa ya? Ada ngomongnya. Ya pokoknya itulah intinya, kayak worth it buat belajar. Mungkin bakal berat, tapi it will pay off. ya pengalamannya itu bakal kayak menjadi sesuatu yang ternyata aku pernah kesini nih, ternyata aku pernah Jadi belajar sesuatu kesini. yang dibanggakan gitu. Iya. Apalagi ntar pulang Indonesia terus kita bawa kayak pernah sekolah di luar nih. Iya. Pasti pengalamannya tuh lebih banyak lagi kan. Terus ada tambahan, kalian udah belajar di sini 3 tahun, setidaknya kalian ada belajar dikit Mandarin. Nggak bisa dibilang yang langsung yang hebat banget Mandarinnya, lihai banget kayak orang di sini asli. Tapi setidaknya ada yang bisa dipamerkan waktu pulang Indonesia nanti. Kayak ada yang bisa dibawa, bukan dipamerkan. Tapi kan pasti pamer kayak iya. Hai ni hao. Iya gitu. Iya. Kita mau cerita soal kehidupan sekolah. Jadi kita sekolah. Jadi kita biasa bangun jam berapa? 5
5.30. Tapi kita tidurnya jam 12. Itu Enggak, kadang lebih dia kadang nggak tidur sampai sekolah baru tidur. maaf guys. Kalau sampai di sini nggak bergadang itu nggak mungkin. Karena kan udah gak ada yang marahin. Iya. Udah tidur. Terus jadi kita bangun jam 5.30. Kita siap-siap sampai jam 6. Intinya jam 6 udah harus turun ke bawah. Karena kan kita asramanya ada berapa lantai? 8 lah. 8 lantai. Terus kita ada di lantai 6 buat murid-murid SMK. Sedangkan murid yang lantai lain itu biasa anak kuliah, karena sekolah kita sama kuliahan ini tuh ada kerjasama. Jadi jam 6 kita turun, kumpul, dihitung Naik bus. absen. Ya absen. Absen. Terus baru naik bus Iya. untuk ke sekolah di Kuisan. Tapi sampai di sana kita jam 8 baru belajar. Kita ada tasau 3 Oh. kali sehari. Itu tasau tuh apa? Piket. Jadi kita jam 6 naik bis, jam 7 sampai 7.15. 6.40-an. Ya 7.15 kita piket. Iya. Iya, kita 7.10. 7.10 kita piket. Kita piket sampai 7.25. Iya, kalau nggak salah. Terus jam 8 nanti kita baru mulai pelajaran yang beneran. Tapi kita juga sama. Peraturan sekolah di sini agak aneh. Cukup aneh bagi kita. Bagi Mungkin kita nggak itu kebiasa agak ya, aneh. Indo. Tapi ya waktu kalian kesini kalian bakal kayak kok peraturannya kayak gini sih, apaan sih gitu. ada sih beberapa yang ada di peraturan di Indo, Iya, misalnya iya. kayak nggak boleh cat rambut, nggak boleh cat kuku, nggak boleh panjangin kuku. Itu kayaknya normal deh. Tapi ada beberapa yang nggak normal. Salah satunya kalau kalian Pakai jaket kan kita zippernya- di sekolah ada seragam seragam jaket yang khusus buat sekolah gitu lah, kayak seragam bagian seragam. Kita tuh harus di sleting nggak boleh nggak di sampai atas sleting. sampai sini. Kalau di nggak ada sleting tuh dihukum, dicatat namanya, namanya dihukum. terus dihukum. Terus nanti kalau misalnya catatan dihukum, yang dicatat nama kalian banyak, nanti di rapot itu bakal dikurangi nilainya. Ya, gitu. Ranking juga jadi turun. Iya. Terus selain itu jaketnya cuma boleh pakai jaket sekolah guys, nggak boleh jaket lain. Luar. Kalau mau jaket luar, taruh dalam, ntar di dobelin sama jaket sekolah. jadi kayak aneh gitu, tapi kayak ya udah. Terus nggak boleh pakai anting. Awal Tapi kita tetap pakai guys. iya kita Nggak pakai. apa-apa. Jadi dia biasa itu peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah yang aneh, salah satunya kalau nggak panggil guru, nggak panggil kayak halo bu. Jadi kan kita biasa pas-pasan sama guru kan, kita harus kayak langsung hal gitu. Kalau kita nggak panggil kan langsung coach, langsung kita kena foto, kan di seragam kita ada nama gitu kan, langsung kena foto nama kita sama apa sih Nomor absen di Nomor sekolah absen. kita, langsung di ini. Terus siangnya dipanggil ke Caukanse, dihukum kayak guru BK dihukum di depan pintu kantor kantor apa sih itu, pintu kantor guru gitu lah intinya, berdiri di sana. Karena kan di sekolah ini kita ada kayak istirahat jam tidur kan, jam 12 sampai jam 1 12.30 sampai 12.30 30 menit. Kita disuruh berdiri di sana kalau misalnya kita kena catat nama itu. iya. Terus apalagi ya peraturan